Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Tri Alfianti Alwinda, saya dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian. Dan di sini pada sore hari ini, saya akan mengajak teman-teman buat berbincang diskusi singkat namun bermanfaat mengenai telur. Nah, jadi langsung aja ya. Ada apa dengan telur gitu? Nah, jadi tahukah kamu bahwa telur itu mengandung semua jenis asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, protein memiliki manfaat untuk memegang peran penting dalam pertumbuhan serta perkembangan anak, seperti perkembangan fisik maupun tulang dan otot. Nah, oleh karena itu, pada anak usia dini perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk kebutuhannya. Nah, kemudian telur ayam ras atau yang biasa kita jumpai di pasar, itu adalah telur yang mengandung berbagai vitamin dan mineral, termasuk vitamin A, riboflavin, asam folat, vitamin B6, vitamin B12, kolin, besi, kalsium, fosfor, dan potasium. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang, ada 4 konten pada siang hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai komposisi telur, kemudian jenis-jenis telur itu sendiri, kemudian manfaatnya, dan terakhir kita akan diskusi singkat. Nah, jadi masuk aja yang pertama. Adapun komposisi telur, dalam satu butir telur itu mengandung 1,43 kilokalori energi, 9,94 gram total lemak, 0,77 gram karbohidrat, 53 mg kalsium, 1,83 mg besi, 191 mg fosfor, 0,143 mg vitamin B6, dan 423 mg kolesterol. Nah, jadi dalam ketika kita melihat komposisi telur ini, kita bisa menyimpulkan gitu bahwa telur ini memang merupakan sumber protein yang kompleks seperti itu. Nah, kemudian kita masuk bagaimana sih ciri fisik telur yang baik itu. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau kita mau membeli telur yang biasa ada di pasar atau di kedai-kedai terdekat, teman-teman harus perhatikan nih ciri fisik telur yang baik gitu. Jangan hanya asal sembarang membeli telur seperti itu. Nah, adapun ciri-cirinya itu yang pertama itu cangkangnya itu halus dan mengkilap. Yang kedua, tidak ada keretakan. Dan ketiga, tidak ada kotoran ayam yang menempel. Dan yang terakhir, tidak ada noda hitam maupun pengapuran. Nah, kenapa kita harus memilih telur itu yang bersih, gitu teman-teman? Jadi, kalau telur itu sendiri aja, di cangkangnya itu menempel kotoran ayam, misalnya yang sering kita temukan, itu pasti sudah akan terkontaminasi ke dalam telur. Jadi, kualitas dari telur itu sendiri pasti akan menurun. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis dari telur itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama yang namanya telur ayam ras, seperti yang kita bisa lihat di layar gambar nomor pertama sebelah kiri. Kemudian ada telur ayam buras, yang biasa kita bilang itu telur ayam kampung. Kemudian ada telur bebek yang ukurannya lebih besar dari telur ayam ras dan buras. Kemudian di samping kanan paling atas kita bisa lihat telur angsa. Nah, telur angsa ini bahkan lebih besar lagi dibandingkan telur bebek tadi. Kemudian ada telur ayam kalkun yang mungkin coraknya lebih khas ya. Dia ada sedikit kayak bintik-bintik kecil. Dan yang terakhir, telur puyuh yang ukurannya sangat kecil dan cangkangnya mempunyai ciri khas yang bercorak-corak seperti itu. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau telur puyuh ini walaupun ukurannya paling kecil, tapi dia memiliki kandungan protein yang paling paling tinggi gitu. Dan tingkat kolesterolnya juga paling tinggi. Nah, kemudian dari jenis-jenis telur ini kita bisa mengkonsumsi telur dari beraneka macam olahan seperti itu. Bisa dijadikan
telur asin, bahkan banyak yang telur ayam buras ini dijadikan telur setengah matang untuk puding seperti itu. Banyak orang yang membuat seperti itu. Kemudian banyak yang sudah mulai viral, ada telur omega yang akan tinggi nutrisinya seperti itu, dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian kita masuk ke manfaat dari telur itu sendiri. Nah, jadi protein ini mempunyai manfaat untuk memegang peranan penting dalam pertumbuhan serta perkembangan anak. Contohnya seperti perkembangan fisiknya dan perkembangan tulang serta ototnya. Nah, jadi sangat disayangkan sekali ya teman-teman kalau misalnya anak yang masih dalam proses pertumbuhan, kita bisa bilang pada usia dini, mereka kekurangan protein gitu. Kenapa? Karena sumber protein hewani yang lengkap itu ternyata ada di sekitar kita dan masih dalam harga yang terjangkau. Tidak seperti daging sapi dan lain sebagainya. Nah, jadi sangat disayangkan sekali kalau anak-anak pada usia dini itu mengalami kekurangan protein atau bisa menyebabkan stunting seperti itu. Nah, itulah beberapa kekurangan protein dapat menyebabkan retardasi, pengecilan otot, endema, penumpukan cairan dalam tubuh anak-anak, dan bahkan yang lebih fatalnya lagi dapat menyebabkan maramus dan berakibat dengan kematian. Nah, kemudian jika ada akibat dari kekurangan protein, pasti tentu ada juga nih akibat dari kelebihan protein. Nah, jadi kelebihan protein juga sangat membebani kerja ginjal, teman-teman. Karena protein yang secara berlebihan itu tidak menguntungkan tubuh. Makanan yang tinggi proteinnya biasanya itu juga tinggi lemaknya, sehingga menyebabkan penyakit jantung dan obesitas. Nah, jadi lantas berapa sih ukuran yang pas dalam mengkonsumsi telur? Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, menurut dokter spesialis gizi Rumah Sakit Harapan kita yang berada di Jakarta, yaitu Ibu Laila Hayati, mengatakan bahwa batas mengkonsumsi telur adalah 1 hingga 2 butir per hari. Nah, jadi saya mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman boleh open mic-nya. Menurut teman-teman itu, teman-teman ada nggak sih yang selama ini mengkonsumsi telur itu 1 hari itu 1 butir, atau 1 hari itu 2 butir dan secara rutin gitu? Ada nggak dari teman-teman sini? Teman-teman boleh open mic-nya? Iya, Anggi. Febriandi, kira-kira biasanya mengkonsumsi telur itu berapa butir per hari atau per minggu ya? Kalau rutinnya per minggu bisa 5 butir per minggu. Oke, kalau Rata-rata 5 hari. Saudari Martia, biasanya mengkonsumsi telur sih. Tapi lebih sering memang sehari satu butir. Jadi bisa dibilang rutin lah ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut teman-teman mengkonsumsi telur 1 butir per hari, 1 sampai 2 butir per hari itu merupakan hal yang berlebihan nggak sih? Dalam artian kita kan berarti kita ini harus sering makan telur gitu. Setiap hari kita dibolehkan untuk mengkonsumsi telur. Menurut teman-teman itu berlebihan atau enggak? Menurutku enggak sih. Enggak ya teman-teman. Nah, jadi ada satu statement yang mengatakan bahwa yang beredar pada masyarakat saat ini bahwa katanya teman-teman pernah nggak dengar kalau kita kebanyakan makan telur itu akan menyebabkan bisulan? Pernah dengar nggak? Hoax itu, hoax. Hoax ya. Nah, jadi seputar mitos atau fakta. Nah, jadi memang terlalu sering mengkonsumsi telur itu dapat menyebabkan bisulan itu mitos kayak gitu ya teman-teman. Nah, kenapa mitos? Karena memang sampai sekarang
penelitian, bahkan jurnal-jurnal itu belum ada yang menyatakan bahwa terlalu sering mengkonsumsi makan telur itu akan menyebabkan penyakit bisulan seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, tapi memang ada kok gitu kan? Tapi memang ada kok yang ketika kita mengkonsumsi telur itu akibatnya akan mengakibatkan bisulan gitu, bahkan penyakit kulit lainnya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau orang yang normal itu setiap hari mengkonsumsi 1 sampai 2 butir telur itu tidak menyebabkan bisulan. Nah, jadi dalam artian telur itu bukan penyebab terjadinya bisulan. Nah, namun pada sebagian orang pada kondisi tertentu ada memang orang yang alergi terhadap telur. Nah, ini sama halnya dengan ada juga seseorang yang alergi terhadap ayam broiler atau kita biasa bilang ayam potong. Nah, ada juga mungkin yang seorang anak bayi yang alergi terhadap susu sapi. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi ini sama halnya, teman-teman. Sama dengan telur ini. Nah, jadi kalau dibilang telur ini merupakan penyebab terjadinya bisulan, nah itu salah ya, teman-teman. Nah, jadi bagi orang yang mengalami kondisi alergi, itu sebaiknya memang menghindari konsumsi telur, bahkan membatasi lah, bahkan kalau memang diharuskan harus dijauhi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya mengenai fakta atau mitos terlalu sering mengkonsumsi telur dapat menyebabkan bisulan itu telur itu tidak menyebabkan bisul dan aman dikonsumsi oleh orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit alergi. Nah, sementara itu pada orang yang memiliki riwayat alergi telur, mungkin asupan telurnya perlu dibatasi atau dijauhi. Nah, jika memang sering menimbulkan keluhan-keluhan seperti gatal dan penyakit-penyakit kulit lainnya. Nah, jadi dari topik materi kita ini, ada nggak dari teman-teman yang mau ditanyain seputar telur ini? Karena kan memang ini hal yang sepele, namun kita tidak menyadari ada banyak manfaat di dalamnya. Dari teman-teman ada yang mau nanya tentang diskusi kita sore hari ini? Atau sudah dirasa cukup, pas? Sudah pasti untuk pemaparan Saudari Triavianti. Oke, untuk teman-teman yang lain, gimana, boleh open mic-nya? Ada yang mau ditanyain atau memang udah cukup? Kita cukupkan? Cukup. Oke, kayaknya udah ini ya, udah teman-teman udah mulai paham tentang mengenai pentingnya mengkonsumsi telur, menyadari bahwa memang telur itu merupakan sumber protein hewani yang kompleks gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kita kekurangan protein, padahal sumber proteinnya sendiri banyak yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi oke, kalau memang teman-teman udah merasa cukup, kita bisa cukupkan diskusi singkat namun bermanfaat pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang udah bergabung dari beberapa fakultas di Universitas Sumatera Utara, saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kesempatan di lain waktu kita bisa berkumpul kembali, diskusi kembali mengenai hal-hal yang penting lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Sore.